Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Edi Hardiansyah Rambe, Seli Cantika, Muharram Ika Yulianti, Fadila Kamil Hanif, dan Rita Puspita ingin mempresentasikan tentang 5 Generic Competitive Strategy, yaitu tugas mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama ada Table of Content. Yang pertama ada pengertian 5 Generic Competitive Strategy, lalu yang kedua ada Broad Low Cost Strategy, lalu yang ketiga ada Broad Differentiation Strategy, yang keempat ada Focus Low Cost Strategy, lalu yang kelima ada Focus Differentiation Strategy, lalu yang terakhir ada Base Cost Strategy. Baik, yang pertama ada 5 Generic Competitive Strategy. 5 Generic Strategi adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis. Ada 3 landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu ada keunggulan biaya, diferensiasi, dan juga fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum atau strategi generik. Lalu yang kedua ada Broad Low Cost Strategi. Broad Low Cost Strategi adalah strategi produksi biaya rendah, adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menawarkan harga yang relatif rendah untuk menarik permintaan dan mendapatkan pangsa pasar. Perusahaan berpegang pada biaya rendah ketika dapat mencapai biaya terendah di industri. Penyedia produksi berbiaya rendah dapat meningkatkan efisiensi mereka dengan mengejar penghematan biaya yang tidak dapat disaingi oleh para pesaing. Produk atau layanan yang ditawarkan oleh vendor dengan biaya yang terendah harus memenuhi standar kualitas atau kinerja tertentu. Untuk mencapai keuntungan dalam biaya, kumulatif biaya value chain, sebuah perusahaan harus lebih rendah dari para kompetitornya atau dari para pesaingnya. Ada 2 cara untuk mencapai strategi ini. Yang pertama, yaitu melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada pesaing, melakukan kegiatan value chain yang efisien dan juga efektif. Lalu yang kedua, merubah value chain untuk memotong biaya produksi dan melakukan kegiatan yang menambah nilai dari perspektif para pembeli. Nah, ini ada contoh perusahaan yang menerapkan Broad Low Cost Strategi. Itu adalah Walmart Stores. Walmart Stores adalah perusahaan Amerika Serikat yang mengoperasikan jaringan departemen store. Strategi yang digunakan Walmart yaitu menjual produk bermerek dengan harga yang lebih murah. Walmart menjangkau berbagai lapisan konsumen dengan membagi usahanya menjadi beberapa segmen, yaitu ada Walmart Discount Stores, Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, Market Site, dan juga Walmart.com. Walmart strategi untuk mewujudkan Save Money, Live Better. Strategi yang digunakan oleh Walmart yaitu menjual produk yang bermerek dengan harga yang rendah melalui penerapan sistem supply chain yang efektif dan efisien yang didukung oleh infrastruktur dan teknologi informasi yang canggih. Nah, lalu yang ketiga, Broad Differentiation Strategy. Strategi diferensiasi produk mendorong perusahaan untuk menemukan keunikan tersendiri di pasaran. Keunikan produk yang dihadirkan memungkinkan perusahaan untuk membangkitkan minat sebesar mungkin di antara para calon konsumennya. Dasar diferensiasi produk untuk memperoleh keunggulan bersaing adalah produk atau jasa yang ditawarkan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan para pesaingnya atau mampu memberikan nilai tambah pada pelanggan yang tidak dapat diwujudkan oleh pesaing. Nah, ada 4 pendekatan dasar untuk melakukan strategi ini. Yang pertama, membuat produk perusahaan lebih ekonomis untuk pembeli untuk digunakan dengan cara mengurangi biaya bahan mentah. Lalu yang kedua, menggabungkan semua karakteristik yang dapat meningkatkan performasi seorang pembeli dengan membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga, menggabungkan semua karakteristik yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang tidak dapat dinilai dengan uang atau dengan cara yang tidak terlihat. Lalu yang terakhir atau yang keempat, menyampaikan nilai dari produk atau jasa tersebut melalui kemampuan daya saing yang tidak dimiliki oleh kompetitor yang tidak dapat menyamainya. Nah, ini ada contoh perusahaan yang menerapkan Broad Differentiation Strategy, yaitu adalah perusahaan Rolex. Rolex adalah merek yang mempunyai prestige yang tinggi dan merupakan simbol status dari seseorang. Salah satu produk dari Rolex yang paling terkenal adalah jam tangan atau arloji. Rolex menerapkan strategi diferensiasi, di mana setiap produknya penuh dengan inovasi yang selalu berkembang.
dan hanya ditujukan kepada beberapa kalangan saja atau konsumen-konsumennya. Rolex sangat berhasil dalam menerapkan strategi diferensiasi dan menjadi pemimpin dalam perusahaan jam tangan. Fokus low cost strategi. Fokus low cost strategi adalah suatu strategi yang didasarkan pada penawaran produk atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing yang fokus pada segmen pasar tertentu atau market niche. Perusahaan yang menawarkan produk dengan label khusus dapat menerapkan biaya yang rendah pada pengembangan produk, pemasaran, distribusi, dan pengiklanan dengan cara meniru produk merek terkenal dan menjualnya langsung ke pengecer yang menginginkan produk terkenal dengan harga lebih murah. Contoh perusahaan yang menerapkan fokus low cost strategi, yaitu IKEA, merupakan perusahaan yang memiliki cakupan yang luas dan mengadopsi strategi biaya kepemimpinan di pasar massal karena perusahaan ini mampu menawarkan peralatan rumah tangga yang desain, fungsi, dan kualitasnya bagus dengan harga terjangkau. Global pengecer furnitur IKEA menyediakan pelanggan dengan solusi yang terjangkau untuk hidup lebih baik melalui penggunaan strategi kepemimpinan biaya. IKEA melakukan hal ini dengan menawarkan biaya rendah, furnitur modular atau dirakit oleh pelanggan, menggunakan self-service sebagai alternatif untuk memiliki asosiasi penjualan dan pelanggan mengikuti tekanan untuk membeli. Selanjutnya, fokus differentiation strategi. Fokus differentiation strategi adalah strategi yang didasarkan pada penawaran produk atau layanan yang unik dibandingkan dengan pesaing yang berfokus pada segmen pasar atau market niche tertentu. Keberhasilan strategi ini bergantung pada satu, adanya segmen pasar tertentu yang menginginkan produk dengan keunikan tertentu. 2. Daya saing perusahaan dalam menyediakan produk unik pada segmen tertentu. Contoh perusahaan yang menerapkan fokus differentiation strategi yaitu BMW. Perusahaan yang menerapkan strategi fokus diferensiasi yaitu perusahaan otomotif BMW yang berfokus pada konsumen berpenghasilan menengah ke atas dengan harga jual lebih mahal dibandingkan dengan rata-rata harga mobil Jepang. BMW melakukan diferensiasi dengan memproduksi dan memasarkan beberapa seri BMW dan juga sepeda motor. Strategi ini tidak dilakukan oleh perusahaan Toyota Jepang karena perusahaan ini memasarkan produknya di berbagai segmen pasar. Selanjutnya, best cost strategi. Best cost strategi adalah kondisi gabungan dari low cost strategi dan differentiation strategi yang bertujuan memberikan kualitas atau fitur atau kinerja atau layanan atribut yang diinginkan sambil mengalahkan persaingan harga. Strategi best cost strategi ini bekerja paling baik ketika 1. Diferensiasi produk adalah norma pasar. 2. Ada banyak pembeli yang sadar di nilai yang lebih memilih produk-produk mid-range. 3. Ada ruang kompetitif di pasar untuk bersaing dengan produk berkualitas menengah dengan harga di bawah rata-rata atau produk berkualitas tinggi dengan harga rata-rata atau sedikit lebih mahal. 4. Kondisi ekonomi telah menyebabkan lebih banyak pembeli menjadi sadar nilai. Contoh perusahaan yang menerapkan best cost strategi dalam menjalankan bisnisnya yaitu Toyota menggunakan gabungan dan strategi biaya rendah dan diferensiasi. Sistem produksi Toyota dilaporkan merupakan yang paling efisien di dunia. Efisiensi ini merupakan hasil penerapan strategi biaya rendah yang dilakukan oleh Toyota. Pada saat yang sama, Toyota membedakan produknya dan para pesaingnya, yaitu dari dasar keunggulan dalam desain dan kualitas. Keunggulan ini
memungkinkan Toyota mengenakan harga yang tinggi atau premium pada produk mobil Toyota yang terkenal atau populer. Dengan demikian Toyota menerapkan strategi biaya rendah dan juga strategi diferensiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa.